Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam sehat, salam sukacita bagi kita semua. Hari ini Minggu 12 Desember 2021, kita memasuki masa Advent yang ketiga dan biasa disebut dengan Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Hari ini juga kita akan bersama-sama merenungkan dari Injil Lukas 3 ayat 10 sampai dengan 18. Beginilah bunyinya. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tema permenungan kita adalah apakah yang harus kami perbuat? Dalam tradisi Gereja Katolik, Minggu ketiga pada masa Advent disebut Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Seluruh umat Allah diajak untuk bersukacita dalam iman. Sukacita itu diperoleh dari sebuah rahmat kepastian bahwa Tuhan sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kita. Masa persiapan ini mengajak kita seluruh umat untuk hidup dalam sukacita, karena percaya akan kehadiran Kristus yang menyertai perjalanan hidup umatnya. Minggu Gaudete ini juga mengingatkan umat bahwa masa Advent akan segera berakhir, dan pesta kedatangan Yesus Kristus sudah semakin dekat. Bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, sebab Tuhan sudah dekat. Seruan yang sama kita dengarkan dari nubuat Zefanya, "Bersukacitalah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem." Baik Nabi Zefanya maupun Santo Paulus menyerukan bahwa umat Allah tidak sendirian. Tuhan tetap berada di tengah-tengah umatnya, dan Tuhan tidak meninggalkan kita umatnya. Oleh karena itu, kita bersukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil yang kita dengarkan pada hari ini mengisahkan bahwa Yohanes Pembaptis sedang mewartakan pertobatan. Setelah sekian lama tidak terdengar suara seorang nabi, Yohanes Pembaptis tampil untuk mewartakan datangnya Sang Pembebas sejati.
Itulah kabar sukacita yang sungguh ada kita rasakan. Ia sudah dekat, karenanya orang harus siap menyambutnya dengan hidup yang layak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sukacita Natal, kelahiran Tuhan kita, sudah mulai kita rasakan. Menyadari dengan sungguh bahwa yang kita rayakan kelahirannya adalah Sang Ilahi. Bahwa yang sedang kita nantikan kelahirannya adalah yang sangat terpenting dalam kehidupan kita. Dan jika ia memang orang penting dalam hidup kita, maka inilah juga saatnya mempersiapkan baginya hati yang terbaik untuk dikunjunginya. Dengan sepenuh hati, kita hendak menyambutnya dengan sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam Injil hari ini juga mengisahkan bagaimana banyak orang datang kepada Yohanes Pembaptis berharap dapat mengalami pertobatan. Mereka mulai gelisah, lalu meminta dibaptis olehnya sambil menyatakan niat untuk membaharui diri. Pada waktu itu, baptisan lazim dilakukan sebagai ungkapan niat membaharui diri di hadapan seorang guru yang dihargai. Ada macam-macam kelompok, orang kaya, pemungut cukai, dan tentara. Meskipun termasuk kaum terhormat dalam masyarakat, mereka sering dianggap juga terlampau jauh terpisah dari kehidupan orang Yahudi yang beragama. Cara-cara memperbaiki diri yang dianjurkan Yohanes sejalan dengan kehidupan masing-masing. Yang serba berkecukupan dianjurkan berbagi kelebihan dengan orang lain. Yang mempunyai wewenang menarik pajak hendaknya berlaku jujur. Yang memiliki kekuasaan senjata dapat belajar supaya tidak mempraktekkan kekerasan. Yohanes Pembaptis mewartakan kedatangan Sang Penyelamat. Pelayanan Yohanes sangat khas. Ia menyiapkan orang supaya makin ingin berjumpa dan dekat dengan Tuhan. Ketika orang mulai menduga-duga apakah dia itu Sang Mesias sendiri, Yohanes menegaskan dirinya bukan dia yang dinanti-nantikan. Ia mengatakan membuka tali kasutnya pun ia tidak pantas. Ungkapan ini berlatar Yuderik dan artinya mengklaim harapan umat. Melepaskan tali kasut di sini berhubungan dengan praktek menunjukkan alas kaki kepada pihak yang boleh memandang pembawa alas kaki itu mewakili secara sah pemilik yang tak hadir secara fisik. Yohanes tidak merasa pantas menjadi wakil yang sah sekalipun dari Yesus. Jadi ungkapan itu bukan ungkapan basa-basi, melainkan ungkapan Yuderik. Ia menyatakan diri sama sekali tidak memiliki hak mengukuhi umat Tuhan. Lalu siapakah Yohanes Pembaptis itu? Dia itu suara yang menyerukan pertobatan hati di kesunyian. Suara yang memperdengarkan kehadiran Tuhan. Yohanes Pembaptis bergerak dalam kekuatan ilahi, tetapi ia juga bisa didengar oleh orang yang hidup dalam kebisingan setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mempersiapkan diri untuk menyambut Dia, Sang Sumber keselamatan, Sang Sumber sukacita. Kita semua umat Allah dipanggil untuk senantiasa bersukacita bersama Allah. Kita bersama-sama bersukacita bersama Allah yang bertahta dalam hati kita. Allah kita meraja di dalam hidup kita. Kita muliakan Dia bukan dengan kata-kata belaka, tetapi dalam perbuatan yang nyata. Amin.